Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana teman-teman, sudah siap kajian kita pada siang hari ini? Ya, boleh ketikkan dulu saya gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bagaimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Alhamdulillah ya. Kondisi hati tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang hari ini mengawali dengan rasa sedih, gelisah gitu ya, geram, kesal, melihat orang yang tidak bersalah dihukum, atau melihat harga-harga minyak semakin naik, daging nara naik gitu ya. Tapi apapun kondisinya Bapak Ibu semua, kita harus senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan untuk bisa sama-sama menikmati ibadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, seperti biasa hari ini adalah kajian kita yang kedua. Setelah sebelumnya kita bersama Adeda ya, dengan tema jika ini Ramadan terakhirku, dan hari ini kita akan bersama dengan pemateri yang lain ya, bersama Ustadz Maman Surahman dengan tema membersamai keluarga selama Ramadan dan setelah Ramadan ya. Ini temanya keren banget teman-teman semua, makanya silakan diajak saudara-saudaranya yang belum gabung, silakan teman-teman yang belum update status, silakan teman-teman yang belum bagiin link Zoom-nya silakan dibagikan, yang belum update posternya silakan di-update dulu, biar bukan hanya teman-teman yang mendapatkan manfaat, tapi banyak orang lain juga yang mendapatkan manfaatnya ya. Teman-teman yang hari ini bisa dibuka videonya, silahkan atau dibuka ya. Masa saya ngobrolnya dengan Pak Iman doang, ngeliat sih. Jadi silahkan sama yang lainnya, yang bisa dibuka, mangga dibuka. Salah satu bentuk keseriusan, bentuk adab dalam menuntut ilmu, teman-teman semua silahkan dibuka. Nah, acara hari ini teman-teman semua ini merupakan taklim Ramadan ya, hari yang kedua di mana ada rangkaian taklim, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 teman-teman semua. Kita sudah buka di hari yang pertama pada tanggal 11 April, kemudian hari ini 14 April, kemudian nanti hari Selasa juga ada 19 April ya, saum dan kecerdasan integratif pada anak bersama Dr. Tauhid Nur Azhar, dan juga hari Jumat tanggal 22 April sehatnya satu individu untuk satu generasi, itu Dr. Lina Karlina, dan di akhir ditutup dengan hari Rabu tanggal 27 April mengelola keuangan, ciri keluarga surgawi bukanlah keluarga yang boros ya. Silakan diagendakan teman-teman semua, itu nanti di hari Rabu yang terakhir itu bersama Teh Febiola Arianti. Begitu teman-teman semua ya. Yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Kalau teman-teman yang baru tahu, acara ini itu acara apa sih? Jadi acara ini adalah acara kolaborasi teman-teman semua, Taklim Ramadan, Parenting Islam bersama Ladang 5 dan Explore Humanity. Ya. Didukung oleh Hazanah Intelektual dan Hazanah Quran. Dan ini juga bisa dilihat di YouTube-nya Parenting Islam Official. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang belum gabung, atau belum sempat gabung, atau belum bisa gabung, bisa nonton di Parenting Islam Official, termasuk acara yang kemarin ya. Nah, acara ini kan kerjasama nih antara Explore dan juga Ladang 5. Explore itu adalah sebuah lembaga non-government organization, NGO ya, non-governmental organization, berdomisili di Bandung. Motonya dari Bandung kita bermula bersama untuk Asia Afrika. Untuk informasi lebih lengkap, bisa kunjungi Instagramnya Explore Humanity, oke? Dan jangan lupa di follow ya, Explore Humanity ID. Banyak banget info-info yang menarik teman-teman semua yang bisa teman-teman akses di sana. Dan berikutnya ada juga Ladang 5.
Ya, naon sih ladang 5 teh? Apa ladang 5 itu? Jadi ladang 5 ini merupakan produsen tepung singkong dan pionir makanan gluten free di Indonesia. Kami memproduksi tepung singkong dan aneka produk turunannya seperti mie sayur sehat, tepung premix, tepung bumbu serbaguna, cookies, dan pasta singkong sebagai makanan sehat. Nama brandnya ini adalah Ladang 5. Ladang berarti tempat di mana singkong tumbuh alami. Kemudian 5 berarti manfaat sehat yang terkandung dalam setiap produk kami, yaitu kaya nutrisi, tanpa mengawet, tanpa perisa, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna. Dengan konsumsi ladang 5 berarti Anda telah membantu meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan ketahanan pangan Indonesia. Ya, Instagramnya ada ladang5.id, kemudian ladang resep, kemudian websitenya ladang5.com ya. Atau teman-teman juga bisa akses di Marketplace, di Lazada, Tokopedia, dan juga Shopee. Ini bagus banget bagi teman-teman, apalagi yang kesehariannya sudah pakai resep-resepnya GSR gitu ya, GSR. Jadi ini bisa membantu jadi varian yang mendukung kesehatan teman-teman bersama keluarganya. Karena tanpa pengawet, tanpa kalau teman-teman yang suka mie-nya juga sayurnya sehat. Jadi silakan saja kepoin IG-nya ladang5.id, kemudian ladang resep, dan juga di Marketplace, Lazada, Tokopedia, dan Shopee ya. Kalau di websitenya bisa diakses di ladang5.com teman-teman semua. Dan ada kabar menarik hari ini ya. Apa sih kabar menariknya? Kabar menariknya adalah bahwa bakal ada voucher untuk 2 orang yang bertanya. Jadi silakan teman-teman, nanti kalau ada yang bertanya silahkan boleh langsung saja di chat. Kalau misalkan teman-teman mau nanya langsung juga tinggal raise hand saja ya. Jangan lupa follow ladang5.id dan juga ladang 5 dan juga explore humanity. Saya mau tahu dulu dong, siapa di antara teman-teman yang hari ini baru hadir? Silakan absen dulu, dari mana ya. Jadi misalkan nah itu kan udah namanya Sonia Jogja, misalkan Vera Aulia Bandung baru pertama kali atau sudah 2 kali ya. Jadi ada yang baru tahu mungkin atau ada yang sudah ngikutin dari awal, boleh di absen dulu jadi saya biar tahu. Mangga, ini yang bisa dinyalakan kameranya, mohon silahkan dinyalakan. Tapi kalau yang lagi masak, yang lagi kegoleran mungkin, yang lagi santai, yang tidak bisa memungkinkan untuk menyalakan kamera, silahkan teman-teman semua boleh ngikutin saja ya. Silahkan dikondisikan mic-nya. Boleh dibantu admin untuk di-mute. Kalau misalkan nggak bisa mute ya. Ini yang nyala-nyala nih, yang boleh dibantu di-unmute oleh admin. Atau boleh dijadikan dulu sebagai co-host ya, biar saya juga bisa nge-mute teman-teman yang mungkin tidak sengaja. Wow, ini saya mau absen dulu ya. Luar biasa. Dari Bandung, Teteh Ibu Faula Faula. Pakai V-nya ini orang Bandung mau pakai V itu. Sanes Paula tapi Faula. Ibu Surtinah dari Bogor, kemudian Dede Farida dari Bontang, baru pertama kali ikut Min. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru pertama ikut juga ada Nur Fitriani, Jannah Jakarta, baru pertama ikut. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang baru pertama ikut, teman-teman semua selamat menikmati kajian pada hari ini ya. Jadi silakan teman-teman boleh ngajak teman-teman yang lainnya. Kalau ada yang di grup mungkin boleh dikasih tahu juga informasinya ke grup-grup yang lain bahwa hari ini kita ada kajian yang sangat menarik, bagaimana mempersamai keluarga itu dari ketika Ramadan, bahkan bukan hanya ketika Ramadan, sampai setelah Ramadan teman-teman. Dan itu tema kita hari ini, dan kita akan dibersamai oleh Ustadz Maman Surahman LC. Beliau merupakan Dewan Syariah dan pengajar Kitab Al-Fatih
dan juga dosen Fakultas Syariah Unisba. Masya Allah, nampaknya Ustadz Maman sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya mau nyapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz, kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fahmi, alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan teman-teman juga sehat selalu. Alhamdulillah. Ustadz live dari mana, Ustadz? Dari rumah, Kang. Dari rumah ya? Iya. Iya. Luar biasa. Ini kebetulan saya biasa MC di Masjid Istiqomah, dan biasanya Ustadz Maman juga ngisi di Istiqomah ya. Ada jadwal. Lagi di mana Ustadz sekarang? Di Bandung. Di Bandung ya. Siap, Ustadz. Hari ini kita akan membahas tentang membersamai keluarga, bukan hanya ketika Ramadan, bahkan setelah Ramadan, Ustadz. Tuh. Gitu ya. Ya. Bagaimana dan sebenarnya apa teman-teman semua? Bagaimana caranya membersamai keluarga ketika Ramadan, bahkan setelah Ramadan? Kita langsung sama-sama saja simak pemaparan dari Ustadz Maman Surahman. Tafadhol, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, hafizakumullah, shaimin, shaimat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di kesempatan siang yang penuh barokah ini di Ramadan, kita sudah masuk di putaran kedua, ini sepertiga kedua di hari ke-12 Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan ini adalah Ramadan terbaik kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kembali untuk bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya, dan Ramadan yang selalu datang pada kita, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini kita lihat, ini bulan Ramadan itu ternyata bukan hanya sekedar nuansanya nuansa saum yang ibadahnya adalah ibadah pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Tetapi Ramadan juga ini adalah momen bagaimana jalin kebersamaan dalam keluarga kita. Ya, jadi ini menjadi suatu tema penting. Coba silahkan cek ini ayat-ayat tentang saum, ayatus siam. Lihat ayatus siam, ayat-ayat tentang puasa itu dimulai 183 sampai 187. Dan nanti di ayat 187 itu puasa Ramadan, tetapi berhubungan juga dengan bagaimana interaksi kita dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak kita. Gitu ya. Itu, dan kita lihat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah saum. Perintah saum dengan tujuan maqasid syariah dari saum adalah agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Ini sahabat Al-Baqarah 183. Nanti Al-Baqarah 184 itu berisi tentang fiqhus syam, fikih tentang orang-orang yang saum, yang sedang sakit, yang menyusui, yang dalam safar dan seterusnya. Itu faidatun min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Kalau yang sakit, yang tidak mampu lagi, dan ibu menyusui dan seterusnya, itu diganti dengan fidyah. Itu 184. Nanti Al-Baqarah 185, ini subhanallah, Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga kita harus punya interaksi yang baik dengan Al-Quran, baik tilawatan, bacaan-bacaan kita, tadarus kita, dan juga kajian kita mengkaji tafsirnya, mentadaburi, dan merenungkan, agar Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi sesuatu yang kita internalisasi dalam keimanan kita. Itu 185. Nanti Al-Baqarah 186 ini tentang doa. Ramadan digandeng dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, jika ada yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku kabulkan seluruh doa-doa yang meminta kepadaku. Nah, unik nanti, lihat. Ini Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 187 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum
hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhuna wabtagu ma kataballahu lakum. Ini ternyata Ramadan dari awal itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan Al-Qur'an, hubungan kita dengan doa-doa. Sekarang uniknya Ramadan adalah hubungan kita dengan pasangan kita. Sehingga Allah katakan uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam Ramadan bercampur dengan istri kalian, dengan suami kalian. Nah, begitu ya. Jadi Ramadan ternyata membahas juga pola komunikasi suami istri. Bahkan kemudian Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Recording in progress. Mereka, istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu, ya. Wa antum libasul lahun, kalian ini juga pakaian bagi istri-istri kalian. Ini artinya lihat, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hubungan suami istri ini seperti pakaian. Gitu ya, dan kita tahu pakaian itu adalah bagaimana kita menutupi aurat kita, sehingga subhanallah ini suami istri harus menutupi keburukan kita masing-masing, keburukan ataupun aurat keluarga jangan sampai tercium, terdengar oleh orang tua, oleh orang lain, ya. Apalagi subhanallah ada aurat yang sifatnya privasi, ada pertengkaran, ada problematika kemudian diposting di medsos, tidak boleh. Ini fungsi kita, ini libasul lakum, saling menutupi. Tapi tentunya nanti diberikan solusi tentunya ya. Pakaian, sebagaimana layaknya pakaian. Pakaian adalah fungsinya menutupi aurat. Pakaian juga, lihat, fungsinya adalah memberikan kenyamanan satu sama lain. Di luar ada angin, kedinginan. Supaya nggak kedinginan, pakaian dipakai sehingga kita nyaman, hangat, ya. Sehingga pola hubungan suami istri harus menyamankan satu sama lain. Ada kehangatan di keluarga kita. Jadi di keluarga kita kalau sudah mulai hilang kehangatannya, nah ini problem ini. Sehingga ini saatnya kita untuk mendekatkan kembali hubungan di keluarga kita. Begitu ya. Ya sudah tergambar ya suami seumpamanya ketika Ramadan itu makan siang di kantor, ya kan? Makan malam mungkin telat. Tapi ketika Ramadan sahur bersama, ya kan? Nanti buka juga bersama. Subhanallah, ini mendekatkan dan merekatkan Ramadan itu. Pakaian juga adalah selain memberikan kenyamanan, dia subhanallah memperindah satu sama lain. Yang keindahan istri adalah zinatul hayatid dunya. Istri adalah keindahan perhiasan kita. Ya, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Dan perhiasan itu hadirin subhanallah membuat kita layak gitu ya, sehingga kita berjalan, istri kita menjadi dengan akhlaknya ini menjadi keindahan ya. Jangan sampai subhanallah nama kita sudah baik tapi kemudian tercoreng dengan pasangan kita ya. Kita sudah nama kita baik di masyarakat, mungkin di kantor kita, ketika ada hal yang buruk dari pasangan kita, ada pantas dia mah si istrinya si fulan ya kan, dia pantas dia mah suaminya juga si fulana. Ya, ini apa namanya ada hal yang kemudian mencoreng dari keindahan-keindahan keluarga kita. Nah, tidak, di Ramadan ini fungsi dari pakaian harus bekerja hadirin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Begitu ya, sehingga indah nih hadirin, indah sekali. Ya, subhanallah, nanti sahur bersama, ya kan, setelah sahur mungkin witir bersama, indah sekali. Di hari-hari yang lain tidak mungkin, kesempatannya sangat sedikit. Ya, suami ke rumah tinggal lelahnya saja. Tapi kalau Ramadan dibangunkan sahur, ya kan, sahur masih ada waktu, witir dulu, witir bersama, bermunajat bersama, ya kan, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh tadarus bersama, masya Allah indah sekali. Ya kan, nanti sore-sore menunggu azan di rumah bersama. Ya, hidangan sudah digelar, dihamparkan, masing-masing berdoa bersama, diamini, begitu. Nanti anaknya juga hadir di situ. Itu hadirin. Jadi sekali lagi Ramadan adalah bulan untuk menyemai kembali cinta di keluarga kita, mengeratkan kembali cinta suami istri, kembali pola komunikasi orang tua dan anak, anak dan orang tua.
Ya, anak-anak kita kadang-kadang tidak sempat mungkin dengan tugas kampusnya, dia makan siang di luar, makan malam di luar. Ramadan, nah, saatnya kumpul bersama keluarga, ya kan? Sahur bersama, iftar, takjil, kemudian makan berbuka juga bersama, gitu. Erat kembali keluarganya. Ramadan mengeratkan keluarga kita. Jadi kalau hari ini Ramadan hanya kita di masjid, nggak pulang-pulang sendirian, bukan begitu. Ramadan itu yang harus erat adalah yuk tadarusnya juga bareng-bareng. Suami istri juga tadarus. Ya, suami istri tadarus, kanan kirinya anak-anak ikut tadarus, begitu. Ya, yang sahur bukan sendirian, tapi subhanallah sahur sekeluarga, sahur bareng, berkumpul di meja makan gitu. Dan ini ada tradisi yang baik hadirin. Salafus saleh seumpamanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kalau menasehati putra-putranya itu di meja makan hadirin. Anas bin Malik dia kumpulkan seluruh anaknya di beserta ayah dan anak-anak kumpul di meja mulai masuk dari anak bin Malik gitu ya, ataupun tidak ada di dunia ini kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan, tidak ada yang bisa menandingi indahnya kenikmatan kebersamaan kita dengan keluarga kita. Sehingga Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Lihat. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu perhiasan dunia hadirin. Zinatul hayatid dunya. Ya, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika, akan tetapi awas jangan lupa kebajikan al baqiyatus salihat, kebajikan yang kekal. Ini kebajikan yang kekalnya ulama mengatakan bisa jadi ini zikir-zikir kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa jadi amal soleh kita, bisa jadi sedekah jariah kita, wakaf kita, karena kebaikannya harus terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, hadirin, ini kebaikan ini tidak boleh terputus. Yang cerdas harus punya kebaikan yang terus-menerus. Kita duduk tapi kebaikan kita bekerja. Ya, apa seumpamanya ya jariah, ya wakaf, ya anak soleh. Ya kan, kita sudah meninggal, doa anak soleh bekerja. Amal dari anak soleh, ilmu yang diajarkan pada yang lain juga bekerja. Itu hadirin, jadi al-malu wal banun, anak dan harta dan anak-anak perhiasan dunia. Silahkan cek nanti, ya kan, ketika Idul Fitri bertemu dengan teman lama, reunian. Ketika bertemu yang pertama kali ditanya bukan berapa rumahnya, berapa pakai mobil apa, tidak. Yang ditanya adalah anak berapa sekarang. Apa jangan-jangan sudah punya cucu, ya kan? Yang ditanya adalah keturunan kita, keluarga kita. Karena itu subhanallah ini perhiasan kehidupan kita ya, anak istri, ya, ini harta sudah jelas, tapi jangan lupa harus ada yang kekal. Anak-anak perhiasan dunia, yang kekal dari anak-anak adalah anak-anak yang soleh. Ya, harta perhiasan dunia, yang kekal adalah harta yang menjadi sedekah jariah. Nih, sehingga nanti mendidik anak adalah amanah orang tua. Ya, mendidik anak adalah amanah orang tua. Nanti saya akan menyampaikan juga bagaimana komunikasi kita dengan anak, komunikasi kita dengan istri atau suami kita juga ya. Ini yang jelas Allah Subhanahu wa taala menyeru kita nih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas itu hadirin ketika dibacakan wahai orang-orang yang beriman, beliau mengatakan fantabihu. Beliau mengatakan fantabihu, ya imma maslahatun tu'mar wa imma mafsadatun tunha. Ya kan, hati-hati. Karena setelah itu bisa jadi ada perintah, ya, mungkin ada perintah yang harus dilaksanakan atau ada keburukan yang harus dijauhi. Dan di sini Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di neraka itu ada malaikat yang galak-galak, yang kokoh-kokoh, syidadun, giladun syidad, yang kasar dan keras dan kuat-kuat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Malaikat itu unik ya, subhanallah, tidak pernah bermaksiat hadirin. Selalu taat dari waktu ke waktu, dari detik ke detik. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin di sini, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, yang dimaksud dengan dengan perintahku anfusakum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, adalah allimuhum wa addibuhum. Jadi allimuhum wa addibuhum. Alimuhum wa adibuhum itu adalah ajarkan oleh kalian ilmu kepada anak-anak kalian, pada istri kalian, ajarkan itu. Ajarkan ilmu. Jadi sebetulnya yang punya kewajiban untuk mengilmui diri di keluarga adalah para ayah ini, para suami. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, ya, tafaqahu qabla an tusawwadu, wahai para suami, tafaqahu, pelajarilah ilmu agama. Ulama mengatakan pelajarilah ilmu rumah tangga qabla an tusawwadu, sebelum kalian menikah, sebelum kalian sibuk. Jadi hari ini hadirin, hari ini lihat, ada COVID saja 2 tahun, subhanallah. Angka kelahiran di Jepang, kelahiran itu turun menjadi 15%. Angka kelahiran turun, angka pernikahan turun 15%. Jadi di sana sudah jelas orang tidak mau punya anak, hadirin. Menikah pun, ya menikah kadang anak paling banyak 2. Ya kan? Nyaris bahkan ketika menikah pun mereka tidak mau punya anak. Ketika COVID, ya angka pernikahan turun, angka kelahiran juga turun. Jadi kalau Anda ke Jepang di sana, terus kemudian jalan-jalan, mohon maaf ya, jalan-jalan ke taman, itu di taman kita melihat orang di situ olahraga, ya laki-laki perempuan, tapi subhanallah mereka masing-masing membawa binatang peliharaan. Maaf, binatang peliharaannya binatang najis, bawa kalbun, bawa anjing itu. Jadi mereka daripada punya anak lebih baik punya anjing ataupun binatang peliharaan lainnya. Ya ini fitrahnya ada, ingin menyalurkan kasih sayang, tapi nggak punya anak, nggak mau punya anak, sehingga kasih sayang disalurkan kepada binatang. Ini kekeliruan ya. Alhamdulillah di kita hadirin, ketika COVID ini subhanallah, para aktivis saya sering sampaikan, ayo mumpung COVID, ayo menikah, ayo punya anak. Ya kan, ketika COVID itu kan terbatas, undangan juga terbatas, biaya menikah murah lah gitu ya, rendah, sehingga mempermudah kita, begitu ya. Dan hadirin, saya masih berbicara tentang keturunan dulu nih, ya, karena nanti ini adalah doa orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim seumpamanya berdoa tidak henti-henti, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb habli minas salihin, hadirkan, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh, ya, hadiahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Habli, hadiahkan. Wahaba yahibu hibah. Hibah itu adalah hadiah, hadirin. Jadi sesungguhnya anak-anak kita ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah hadiah, suami juga hadiah. Karena nanti dalam Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, hadiahkan kepada kami min azwajina, dari keturunan kami, min azwajina, dari azwaj, pasangan-pasangan kami, anugerahkan dari anak-anak kami, min dzurriyyatina qurrata a'yun, orang-orang yang menyenangkan mata kita. Jadi subhanallah, pasangan itu hadiah, hadirin. Anak-anak juga hadiah. Dan Ibadur Rahman berdoa, ya Rabb, berikan kepada kami pasangan yang menyenangkan mata. Mereka yang kami lihat itu sedang beribadah. Ya, hadiahkan kepada kami keturunan-keturunan soleh-solehah yang ketika kami tinggal mereka beribadah, ketika kami lihat sedang beribadah, gitu ya. Nanti ada pembahasannya nanti Al-Furqan 74. Jadi intinya pasangan ini adalah hadiah, anak-anak juga hadiah. Bahkan Nabi Zakaria jauh-jauh berdoa, ya, Nabi Zakaria tidak punya anak dan berdoa, wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhira fahabli min ladunka waliya, gitu ya. Di awal mengatakan, Rabbi ini wahinal admu minni wasta'al ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Ya Rabb, saya ini sudah tua, rambutku sudah memutih, ya, tapi aku tidak punya anak. Dan aku selama berdoa kepadamu, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah, belum pernah engkau abaikan doaku, ya Rabb, selalu engkau ijabah doaku. Sekarang ya Rabb, wa ini khiftul mawaliya, aku khawatir, aku takut, aku meninggalkan mawaliya. Mawaliya ini adalah keturunan-keturunanku, mewarai, ya, dari sepeninggalku itu, wa kanati imraati akhirah, aku khawatir terhadap mawaliku,
Mawali itu adalah orang-orang yang di bawahku. Aku khawatir meninggalkan mereka, tidak ada yang melanjutkan mendidik mereka. Kenapa? Wa kanat imraati akhirah, karena istriku udah mandul, akhirah, mandul dan tua. Ya Rabb, fahabli miladunka waliya, anugerahkan miladunka dari sisimu waliya, seorang putra. Lihat hadirin, ini cara doanya Nabi, lihat. Fahabli miladunka waliya, anugerahkan, hadiahkan kepadaku. Ya Rabb, karena mereka meyakini yang namanya anak keturunan itu hadiah. Hadiahkan kepadaku miladunka, dari sisimu waliya, seorang putra. Jadi tidak dikatakan fahabli waliya miladunka, anugerahkan putra dari sisimu, tapi mengedepankan Allah dulu. Ya Rabb, hadiahkan dari sisimu kepadaku seorang putra, gitu ya. Ini Al-Quran itu mukjizat, hadirin. Dari kata-kata yang dirangkai, mana yang didulukan, mana yang dibelakangkan. Di sini Allah mendahulukan miladunka, dari sisimu waliya, seorang putra. Anugerahkan dari sisimu kepadaku itu seorang putra, ya Rabb. Jadi mengagungkan dan mendahulukan karunia dari Allah dulu, baru putra, gitu ya urutannya. Yarisuni wa yarisumin ahli Yakub. Ya, dia itu, putra itu, ya Rabb, akan kujadikan pewaris kesolehan Yakub, ini keturunan Yakub ini. Yarisuni, akan mewarisi aku, melanjutkan tugasku. Jadi maksudnya begitu. Wa yarisumin ahli Yakub, dan melanjutkan tugas ayahku Yakub. Waj'alhu Rabbi radiyya, jadikan itu anak itu yang radiyya, engkau ridhoi. Lihat, hadirin, ini adalah doa orang yang terdesak. Ini taruhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan anak kepadaku. Jika dia hadir, anak ini, ya Rabb, akan kujadikan dia pewaris kebaikanku. Lihat, yarisuni, akan kujadikan dia pewaris kebaikanku, dan akan kujadikan dia pewaris kebaikan keluarga Yakub. Lihat, ini seolah-olah taruhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga begitu, hadirin. Kita ini ibu-ibu ketika ingin punya anak, gitu doanya kepada Allah, ya Allah, ini berikan putra kepada aku, ini putraku ini akan kujadikan dia seorang pejuang, ya Allah. Dia akan memberikan kontribusi kepada Islam wal muslimin, misalkan begitu. Sebelum lahir ini sudah berdoa sekali, kalau lahir akan kujadikan dia seorang pewaris kebaikan. Ya, lihat poin terakhir, hadirin. Waj'alhu Rabbi radiyya, dan jadikan anak itu ya radiyya, seorang yang diridhoi. Jadi lihat, hadirin, tujuan kita punya anak itu ingin diridhoi. Waj'alhu Rabbi radiyya. Lihat, Nabi Zakaria pengen punya anak itu yang diridhoi oleh Allah. Ini karena kita lupa, hadirin, pengen punya anak ya, pokoknya anak saya ini yang cantik, ya Allah, yang cantik, yang membanggakan. Loh, lupa kita dengan doa Nabi Zakaria. Ya Rabb, anakku ini kelak aku ini yang menjadi orang yang engkau ridhoi, gitu ya. Hari ini lupa, ya Rabb, kelak anakku ini jadikan dia seorang insinyur, ya. Kelak jadikan anakku ini seorang pengusaha sukses. Lupa poin waj'alhu Rabbi radiyya, jadikan anakku ini, ya Rabb, seorang yang engkau ridhoi. Ini kata kunci, hadirin. Kalau Allah sudah ridho kepada anak kita itu, subhanallah, apapun jadi. Dia jadi guru yang sukses. Dia jadi pedagang sukses yang tahu halal haram, ya kan? Dia jadi dokter yang sukses yang tahu halal haram, dan seterusnya. Intinya adalah radiyah, bagaimana Allah ridho pada kita. Nah, ini Al-Furqan 74. Hadirin, ini pola komunikasi Al-Furqan 74, doa ibadur rahman ini. Kan Al-Furqan ayat 1, Al-Furqan itu ada membincang tentang ibadur rahman. Hadirin, di akhir surah menceritakan ataupun menggambarkan sifat-sifat ibadur rahman, ya. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah cintai itu, hamba-hamba Allah yang beriman itu bagaimana? Ada 11 ciri. Ada 11 ciri. Yang tidak sombong, yang bertutur kata halus, yang qiyamul lail, yang berinfak, yang berjalan tidak sombong sudah, ya. Yang apa namanya? Ada 11, silakan dicek. Yang terakhir adalah ibadur rahman itu berdoa. Ibadur rahman itu tidak mau soleh sendirian. Ibadur rahman itu pingin pasangan dan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang soleh. Lihat, waladina ibadur rahman itu hamba-hamba Allah
yang Allah cintai itu mereka berdoa, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kami, hadiahkan kepada kami min azwajina, dari pasangan-pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrat a'yun, yang menyenangkan mata kami. Hadirin, kita ingin anak-anak yang menyenangkan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami, dan ini poin ketiga nih, sering kita lupa nih, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, jadi pemimpin itu harus lahir dari keluarga kita. Hadirin, jadi sekarang ini yang banyak dilupakan oleh keluarga muslim, anaknya ingin soleh dan solehah, udah berarti kan satu poin saja, lupa poin berikutnya. Ibadur Rahman berdoa, anak-anakku yang soleh-soleh itu, jadikan mereka itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, jadi PR ya keluarga muslim, di samping anaknya soleh-solehah nggak cukup, anaknya harus menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini pemimpin, terbayang ya kalau pemimpin itu anak-anak soleh-solehah itu menjadi pemimpin, ya kan? Jadi begini, hadir, orang yang sudah selesai, ya, orang yang terlahir kesolehan dari keluarga sejak kecil, ketika dia jadi pemimpin, pasti dia jadi pemimpin yang soleh. Begitu hadirin. Ya, sebaliknya, ya, ketika kita tidak tahu asal usulnya dari mana, tiba-tiba jadi pemimpin, dituntut untuk soleh, ya sulit. Begitu ya, ini PR kita. Ini mohon maaf, sekian tahun yang lalu ini muslimin mungkin dihebohkan ya di mana-mana, ada penistaan agama gitu ya, ayat yang dinistakan. Itu sebetulnya saya memberikan kritik itu. Kritiknya adalah, loh, kenapa salah sendiri? Pemimpin-pemimpin itu kenapa tidak lahir dari keluarga kita? Jadi kita punya PR, hadirin. Bahwasanya orang-orang hebat keluarga kita ini harus memimpin bumi ini agar peradaban Islam ini baik gitu ya. Terbayang kalau orang-orang soleh itu yang memimpin, maka kebaikan-kebaikan akan hadir. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu kepada bayi yang baru lahir itu yufrad mi'ah dirham. Bayi yang baru lahir sama Umar diberikan 100 dirham. Ya, 1 dirhamnya itu hadirin, kalau hadirin dikonversi dengan rupiah itu 850.000, 85.000 1 dirham. 10 dirham 850.000. Kalau 100 dirham 8,5 juta. Anak baru lahir diberikan bantuan 8,5 juta. Kenapa? Karena negaranya kaya. Begitu ya. Ini hadirin, saya akan sedikit mengupas. Lihat, kalau begini, kita ini kan berdoa pengen anak-anak kita soleh-solehah dan pemimpin yang hebat lahir dari keluarga kita. Maka yang harus dibenahi ini min azwajina, dari pasangan-pasangan kami dulu. Berikan pasangan-pasangan kami yang soleh-solehah, yang qurrata a'yun. Baru dari pasangan soleh-solehah akan terlahir dzurriyyah, keturunan yang soleh-solehah juga. Jadi PR kita hadirin, kalau kita pengen keturunan kita baik-baik, soleh-solehah, kita sendiri harus soleh, harus solehah, para istrinya. Jadi kalau pasangan suami istrinya juga jelek, karakternya buruk, ibadahnya kacau, itu anak-anaknya sulit ingin menjadi qurrata a'yun itu. Karena nanti dalam konsep pendidikan, anak-anak itu ikutnya, keduanya, mereka ikut copy paste apa yang dilakukan oleh ayah bundanya, ya kan? Nah, ini Ibadur Rahman ya. Jadi nanti juga akan saya terangkan di bawah. Nah, ini lihat, sehingga nanti lihat hadirin, untuk menghadirkan keluarga yang soleh itu harus diawali dari calon ibu yang solehah, ya kan? Sehingga nanti Abul Aswad Ad-Du'ali berkata, wahai anakku, ya abnai ana qad barartu lakum fi sigharikum wa kibarikum wa barartukum qabla an tuladu. Anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kecil. Ya, aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian dewasa, dan aku berbuat baik kepada kalian qabla an tuladu, sebelum dilahirkan. Anak-anaknya kan bertanya, ayah, engkau berbuat baik kepada kami? Iya, sejak kecil ya. Kemudian kami dewasa, engkau berbuat baik? Iya, tapi bagaimana caranya engkau berbuat baik kepada kami ketika kami belum lahir? Maksudnya bagaimana? Ya kan? Maka Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, ikhtartu lakum umman salihah. Telah kupilihkan untuk kalian ibu yang solehah. Nah, jadi ini memang harus saling mensolehkan. Ini yang masih single, ini para ikhwan, carilah wanita yang soleh. Ya, wanita nih, Anda para akhwat, para wanita yang belum nikah, carilah calon ayah untuk anak kalian adalah
ayah-ayah yang soleh, gitu ya. Ya Abul Aswad Ad-Du'ali, sehingga Umar bin Khattab juga mengatakan bagian dari kewajiban seorang ibu adalah intiqa'ul ummus salihah. Maaf, kewajiban seorang ayah ada 3 nih dalam asal ini. Pertama, berikan nama yang baik, kedua, mengajari Al-Quran, dan yang ketiga, intiqa'ul ummus salihah, memilihkan calon ibu yang salihah untuk anak-anak kita. Hadirin, jadi prosesnya bagi kita yang sudah menikah ini ya, maka prosesnya adalah, lihat, Al-Furqan 74 harus saling mensolehkan. Iya kan? Harus saling mensolehkan ini. Jadi yang ikut pengajian jangan suaminya aja. Yang ikut pengajian jangan istrinya aja. Tapi couple, pengajian keluarga itu dihadirin couple. Agar tahu karakter saya ini bagaimana harus komunikasi. Ya. Hadirin, ini Ramadan dan mari kita eratkan kembali hadirin. Saatnya Ramadan ini mensolehkan diri kita. Solehnya bersama, jangan sendiri-sendiri. Suami dan istri saling mengupdate ilmu, ibadah, tilawah, baca Quran, puasa bareng-bareng, ya. Jadi solehnya juga bareng. Anak-anak kita jangan lupa mereka masih kecil ini, Pak. Justru ketika masih kecil itu ya kesempatan untuk mendidik mereka akan sangat mudah. Itu hadirin. Nah, ini sehingga begini hadirin, ini pendidikan iman sejak lahir. Ini mendidik keluarga, mendidik anak-anak kita sejak lahir sudah dididik ini pendidikan iman, gitu kan? Jadi sudah, ya kan, memilihkan calon ibunya yang solehah, calon bapaknya yang soleh, ya. Kemudian ini nih, kumandangkan azan. Jadi hadirin, kita lihat nanti di dalam surat itu, Hana istrinya Imam hamil kan, ya, berdoa. Ini beliau berdoa, Hana ini sama itu ini sama itu Maryam. Ya, ini sebelumnya ada ini nazaratul laka ma fi batni muharrara. Ya Rabb, anakku ini kalau mau lahir nih, ya Rabb, kalau sudah lahir akan kujadikan dia pengabdi di Baitul Maqdis. Dia ngurus masjid. Kalau laki-laki ngurus masjid, jadi imam, mimpin doa, ngurus kebersihan masjid. Ya, kemudian ternyata ini wada'tuha unsa, ya Rabb, ternyata bukan laki-laki. Yang lahir ya Rabb ternyata perempuan. Nah, para ibu, para ayah silahkan. Yang lahir dari kandungan istri kita ini, laki-laki dan perempuan, atau perempuan harus ridho. Sekali lagi, yang lahir ketika laki-laki, pengennya perempuan kok laki-laki harus ridho. Ya kan? Pengennya laki-laki, kenapa yang lahir perempuan harus ridho? Ya, karena nanti diawali dari ketidakridhoan, nanti akan muncul petaka, hadirin. Ya kan? Walaupun nanti berbeda ya, laki-laki dan perempuan berbeda. Cara mendidiknya juga berbeda. Tapi kalau dari awal saja sudah tidak ridho, akan muncul petaka. Ada yang datang ke saya. Dia mengatakan, saya ini Pak, alhamdulillah kuliah sudah diterima di perguruan tinggi negeri, tapi saya punya kelainan Pak. Apa kelainan Anda? Saya penyuka sesama jenis. Saya tanya, apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah orang tua saya pengen anak perempuan, saya laki-laki. Saya diperlakukan sebagaimana anak perempuan diperlakukan. Nah, begitu. Itu ternyata ada. Hadirin, nah setelah itu ridho lahir, kumandangkan azan. Ya, ini walaupun ini hadisnya ketika dicek tentang azan ini kebanyakan hadisnya dhaif hadirin ya. Saya sampaikan ini kebanyakan hadisnya dhaif, tapi juga ada yang sahihnya juga, bahwasanya Tirmidzi disahihkan oleh Tirmidzi bahwasanya Rasulullah yu'adzin fi udhuni shabi. Rasulullah mengumandangkan azan di telinga kanan. Ini anak ini di telinga kanan. Ya, di telinga kanan. Lalu kemudian ada juga yang mengomentari dikumandangkan iqamat di telinga kiri. Ada juga yang mengatakan, oh qomat saja di telinga kiri, ini masing-masing boleh, silahkan. Syekh bin Baz mengatakan ingin diazankan dan dikomatkan, walaupun hadisnya lama ya silahkan. Pak, saya tidak ingin Pak, karena hadisnya lama ya silahkan juga. Tapi ini saya sampaikan ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalimat yang pertama kali didengar oleh sang bayi ini adalah kalimat La ilaha illallah, kalimat tauhid ya. Karena ada syahadat ya dalam azan itu.
kumandangkan azan, Allahu Akbar, lihat Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Bayi ini agar nanti itu ingat Allah saja yang Maha Besar, ya kan? Nah, kemudian syahadat syahadu la ilaha illallah, bersaksi tiada ilah selain Allah. Ini kalimat tauhid yang pertama kali didengar. Kalimat yang pertama kali didengar oleh bayi adalah kalimat tentang keimanan. Nanti hikmahnya di dalam hadis ada hikmahnya, adalah setan dikumandangkan azan lari, karena nanti di dalam hadis disebutkan bayi yang dikumandangkan azan la yaturruhu musibyan, tidak akan diganggu oleh setan pengganggu bayi. Emang ada setan pengganggu bayi? Oh, ada. Nah, silakan, sehingga nanti setiap bayi yang mamin maulud yastahillu sarikhan illa nakhastahu syaitan, bayi yang terlahir sarikhan, bayi ini kan menangis berteriak, ya, itu hakikatnya adalah nakhastahu syaitan, ditusuk oleh setan. Jadi setan itu mengganggu ketika kita lahir sudah diganggu. Hanya 2 orang yang tidak nangis. Siapa? Maryam, ya, dan putranya Isa, bagian dari mukjizat Isa dan karamah Maryam. Begitu, ya. Sehingga nanti juga Ibnu Qayyim juga di dalam Tuhfatul Wadud mengatakan inna sobi idza takallama, anak laki-laki ataupun anak perempuan kalau sudah bisa belajar bicara, ya, hendaklah falyu'allim kalimat tauhid, hendaklah ajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya kan? Ini bayi kalau sudah sedang, bukan bayi lagi, ya, berarti mungkin sudah 1,5 tahun, sudah sedang latihan bicara. Ajarkan apa? Ajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itu kan pilihkan nama yang baik. Nama adalah doa. Lihat, itu Hanna, istrinya Imran, memberikan nama ini, anak perempuan ini dengan Maryam. Artinya adalah hamba Allah, amatullah, hamba Allah perempuan. Sehingga nama hari ini silahkan berikan nama-nama yang baik. Misalkan dalam hadis disebutkan adalah sebaik-baiknya namanya adalah Abdullah dan Abdurrahman, ya, ataupun tasamu bi asma'il anbiya, berikan nama dengan nama-nama para nabi sehingga orang-orang soleh, para sahabat, gitu, ya, nama-nama. Akikahi akikah ini penting, hadirin. Pentingnya itu bagaimana? Pentingnya tuh subhanallah, kullu ghulam murtahin bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergade dengan akikahnya. Akikah disembelih pada hari ke-7, dicukur rambutnya, kemudian disedekahi seberat cukuran rambut itu, mau emas boleh, mau perak boleh. Kemudian diberi nama wayusama. Nah, nanti Imam Ahmad mengomentari hadis ini, annahu mahbus anis syafa'ah. Anak itu tergadai, itu maksudnya bagaimana? Tergadai itu kalau anak meninggal sebelum balik karena belum diakikahi, dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya kan? Atau nanti Ibnu Qayyim juga mengatakan yang dimaksud dengan tergadai itu anak yang seharusnya mendapatkan kebaikan-kebaikan, ternyata karena tidak diberikan akikah dia tidak mendapatkan kebaikan. Seharusnya jadi anak yang soleh, bisa jadi menjadi anak yang tidak soleh. Nah, hadirin, lihat, nanti juga ini Ramadan ini bulan untuk komunikasi dengan pasangan, ya. Saya sampaikan, hadirin, ini ada proses bagaimana kita mendidik anak pun ada proses penyusuan. Ibu-ibu ini wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu menyusui anak-anaknya itu haulain kamilain, 2 tahun penuh. Lihat kedekatan, lihat kedekatan seorang ibu dan anak ketika masih kecil itu mempengaruhi kedekatannya ketika sudah dewasa. Liman arada ayutimar, bagi apa yang akan penyusuan, susui 2 tahun, gitu kan. Nah, ini kan yang namanya menyusui, ibu menyusui itu, hadirin, subhanallah, itu pendidikan itu. Anak didekap, dipeluk, dicium, dan ibu akan tahu karakter anaknya ini. Bahkan ada hormon proklatin yang terjalin antara ibu dan anak itu. Sehingga kalau ibunya yang solehah ketika sedang menyusui itu sambil zikir, ya kan, sambil zikir pagi petang, mungkin sambil mengulang murojaah hafalannya, begitu. Dan ya begitu, ini subhanallah, ini adalah pendidikan, kedekatan dan karakter ketika sedang menyusui.
Sehingga hadirin hari ini betapa banyak anak yang jauh dengan orang tuanya, dengan ibunya jauh, dengan ayahnya apalagi. Kenapa? Karena dulu ketika menyusui tidak maksimal. Kan ada nih hari ini anak-anak yang ngekos, kuliah, masih di Bandung, tapi ternyata tidak mau tinggal di rumah. Maunya ngekos. Itu ada jarak. Nah, makanya harus dekat hadirin. Nah, nanti begini, kedekatan suami istri ini harus dekat, secara fisik dekat. Pak, bagaimana dengan LDR? LDR pun bisa dekat. Lihat. Nabi Ibrahim, antum tahu Nabi Ibrahim itu kan LDR juga. Ya, dengan Hajar. Ya. Dengan Hajar, ketika Hajar disimpan di Mekah dengan putranya, Ibrahim kan langsung pergi lagi. Kemana? Ke Palestina. Jauh tidak? Jauh, LDR. Tapi bisa dilakukan, dan ibu itu subhanallah berhasil mendidik putranya menjadi soleh, bahkan menjadi seorang nabi. Ya, walaupun jarak jauh itu suami dan istri itu. Ya, hubungannya jauh, LDR tadi itu saya sampaikan. Sehingga hadirin, ini yang hari ini diberikan kedekatan, alhamdulillah. Pak, alhamdulillah saya tinggal di sini Pak, dulu selama di luar kota kerja itu nggak enak ya, jauh dari anak, dari istri. Sekarang sudah dekat, alhamdulillah. Kedekatan dibangun baik secara batin atau lahir. Secara fisik itu pun kedekatan, seorang anak itu harus dibelai 20 kali minimal sehari. Dibelai, dicium, dekap, diusap kepalanya 20 kali minimal, sehingga terjalin kedekatan. Nah, didik dengan kedekatan dan kelembutan. Awas, mendidik tidak boleh dengan kekerasan. Li'anna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lihat. Kalau kelembutan itu tidak ada, hilang, maka yang hadir adalah apa? Ya, yang hadir kalau dari awal dulu. Kalau kelembutan itu hadir, maka dia akan menghiasi. Jadi maksudnya begini, kalau kita ini lembut, maka yang hadir adalah yang indah-indah. Orang senang ke kita, orang simpati. Kita mendidik anak kita dengan lembut, anaknya itu juga akan dia akan nurut, ya, dia akan mau dekat dengan ayahnya. Sebaiknya wala yunza min syai'il syara. Kalau kelembutan itu hilang, maka yang hadir adalah keburukan. Begitu. Sehingga ini juga nasihat dari Harun ar-Rasyid kepada Al-Akhmar. Al-Akhmar ini adalah guru putra-putra Harun ar-Rasyid. Lihat, Harun ar-Rasyid itu seorang pemimpin ya. Kalau hari ini katakanlah seorang priai, dia seorang khalifah bahkan. Ya, seorang khalifah itu putra-putranya dididik oleh ahli ilmu. Ya, kemudian dikatakan, wahai Syekh Al-Ahmar, saya serahkan putraku, buah hatiku kepadamu untuk engkau didik. Ya, faqawi ma syi'ta minhuma birrifq. Lakukan pendidikan, tegur didiklah anakku itu dengan birrifq bil qurbi. Bil qurbi dengan kedekatan, wal mulayanah dan kelembutan, dekat dan lembut ya. Jadi pola pendidikan itu harus dekat dan lembut. Ya kan? Jadi kalau hari ini guru tuh menakut-nakuti, saja ada hukuman awas, hukuman, itu tidak akan terjalin pendidikan yang baik. Karena pendidikan itu harus dekat dan lembut. Ini kalau saya terbayang sih ya, kalau dengan anak-anak kita aja harus dekat dan lembut, ya maka dengan istri harus lebih dekat dan lembut. Dekat komunikasinya itu, subhanallah. Ini contoh begini hadirin, ini pola komunikasi suami istri itu begini. Saya akan sampaikan ya, bahwasanya karena bulan Ramadan adalah bulan kedekatan, komunikasi suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka istri harus paham ya, di dalam ilmu parenting, ilmu pendidikan keluarga, suami itu karakternya keras. Kenapa? Karena suami itu tercipta dari tanah kering. Lihat, ayah kita Adam itu tercipta dari tanah kering. Tanah kering itu ya keras, sulit diatur, itu memang karakter laki-laki. Nah, sehingga para istri itu harus berhasil membuat suaminya lembut. Satu poin. Poin kedua, suami itu, ayah kita, Adam itu kan terbuat dari tanah. Tanah itu sumber kehidupan. Lihat, umpamanya Pak Tani kan di ladang, di sawah, dia mencangkul, ya kan? Dia mengolah sawah. Dia betah diri. Wallahi betah mereka itu. Pagi berangkat, siang lapar tidak pulang, ada timbel yang dibawa makan dulu, berkumandang azan, nggak pulang, sholat, mandi dulu di sungai, kemudian ke saung, sholat,
habis sholat dia mungkin makan makanan camilannya, istirahat sebentar, bekerja lagi sampai asar tidak pulang. Itu ya, setelah sholat dia bekerja lagi, menjelang maghrib baru pulang. Betah dia di tanah, betah. Para petani itu betah ketika mereka sedang di ladang mereka. Kenapa? Karena mereka tercipta dari tanah, dan tanah itu sehingga para suami hari ini itu mereka betahnya tuh hadirin. Para suami betahnya di tempat kerja, di tokonya, di tempat cari uangnya, ya kan? Ya mungkin di kantornya, di tempat kerja, dia betah itu. Sehingga para istri, Anda itu harus berhasil ya mengubah suami yang betah di rumah, suami yang betah di luar, betah di tempat kerja, betah di toko, betah di tempat usaha, menjadi suami yang betah di rumah. Begitu ya, itu kedekatan tuh harus begitu. Dan para suami juga, subhanallah, suami memang agak sulit hadirin, karena dia sangat-sangat ini ya, sangat-sangat logik, yang digunakan adalah logika, sehingga minta maaf aja kadang-kadang dia tidak bisa, ada gengsi, ada malu, ya kan? Sehingga karena suami itu terbuat dari tanah liat, ya ungkapan untuk minta maaf, pengungkapan cinta itu kadang sulit dalam lisan mereka itu muncul I love you, ana uhibbuk, itu sulit. Sehingga dia cari cara untuk mengungkapkan cinta. Suami mencari cara untuk mengungkapkan minta maaf. Biasanya dengan apa? Dengan materi. Kenapa? Dia terbuat dari tanah sumber kehidupan. Ya, maka suami itu selalu cari materi untuk segera mengungkapkan cinta. Dia kadang-kadang dengan materi itu. Minta maaf kadang-kadang dengan materi. Kemarin seumpamanya telat pulang, ya kan? Dia untuk minta maafnya itu bawa oleh-oleh itu, ya kan? Dengan oleh-oleh ibu-ibu biasanya ternyuh hatinya, lembut. Dia tidak bisa mengucapkan aku cinta padamu itu. Ya, dia mengungkapkannya dengan, "Mah, ini apa? Motor baru untuk mama." Oh, sekali lagi hadirin, itu tanda cinta suami. Begitu. Dan sudah dibuat ini pelatihan suami istri, bagaimana membangun cinta di antara mereka. Hari ini di Indonesia ini cukup jarang hadirnya pranikah dan parenting. Justru sebelum menikah harus ada kajiannya, karena perlu komunikasi, perlu ya. Pernah di kajian pranikah itu suami istri ke depan masing-masing disuruh mengucapkan aku cinta padamu. Ya, suami mengucapkan kepada istrinya, istri mengucapkan cinta padamu. Duluan, siapa yang paling duluan hadirin? Siapa? Menurut Anda siapa yang paling duluan bisa mengucapkan aku cinta padamu? Ya, siapa banget. Sementara perempuan menggunakan perasaan. Begitu. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga itu di pelatihan itu yang istri kepada suaminya. Kenapa? Karena memang langsung spontan dari hati. Tapi kalau suami, dia mikir dulu, karena dia bergerak tuh lewat otak, lewat akal. Mikir dulu. Dia ngelihat dulu sekelilingnya, di sini ada teman kantor saya enggak ya? Ada anak buah saya enggak ya? Apa kata dunia kalau orang-orang tahu? Begitu. Jadi ada proses loadingnya dengan akal, begitu ya kalau suami. Sehingga harus dipahami, wahai para istri. Ya, kedua, lihat kedua. Kedua itu contoh, sekali lagi. Kedua itu contoh dalam pendidikan keluarga. Yang paling penting adalah kedua. Kedua itu contoh. Ya, contoh. Yang harus jadi contoh adalah imam. Imamnya siapa hadirin? Istri apa suami imamnya? Imamnya adalah suami. Istri apa? Istri makmum. Sekali lagi, ini dalam ilmu pendidikan keluarga, suami itu imam. Imam itu di depan, karena imam berasal dari kata-kata amam. Amam itu artinya di depan. Jadi suami harus terdepan, memberikan contoh. Bukan hanya nyuruh, hadirin. Kalau hanya nyuruh, apa bedanya kita dengan calo? Ya kan? Calo itu kan, ya, ayo Pulau Gadung. Ya, calo bus ke Jakarta ke Pulau Gadung. Penumpang penuh, nggak ikut berangkat dia nyuruh doang. Ya kan? Dia diam setelah itu. Nah, suami tidak. Suami karena dia kedua contoh, dan contohnya adalah imam, dia ngasih contoh. Ketika tahajud mah, tarawih mah, dia jadi imamnya. Imam di depan dan ngasih contoh.
Istri apa? Makmum. Makmum di belakang. Tidak boleh mendahului imam. Sekali lagi, para istri, Anda itu makmum, ya. Karena Anda makmum, tidak boleh mendahului imam. Apapun dalam rumah tangga kita, apapun. Makan kalau bisa, para istri ini jangan dulu makan sebelum suaminya datang, makan bersama. Jadi kalau berkumandang azan, setelah azan zuhur, setelah itu waktunya makan, istri harus telepon ke suaminya, Pak, udah makan belum, mau pulang nggak, Pak? Makan bersama di rumah, gitu. Kenapa? Karena istri tidak berani makan sebelum suaminya makan. Itu pola komunikasi, hadirin itu. Kenapa? Karena imam itu di depan. Kan dalam sholat, lihat dalam sholat, kan tidak boleh mengikuti makmum tidak boleh mendahului imam, ya kan? Sholat saja begitu. Ayurid ahadukum ayuhawilallahu ra'sahu ra'sal imam himar idza rafa'a ra'sahu qabla an yarfa'al imam. Mau tidak kalian para makmum digantikan kepalanya dengan kepala keledai jika mengangkat kepala sebelum mengangkat kepalanya imam, mendahului imam. Jadi hadirin para istri, Anda tuh makmumnya. Ya, imamnya siapa? Suamimu. Jadi bagi Anda yang belum menikah harus hati-hati, ya, harus hati-hati imamnya kemana. Jangan sampai imamnya pergi, kita ikuti ke arah kemaksiatan. Akhirnya sekeluarga dosa semua. Ya, ternyata imamnya tidak berfungsi. Ketika tahajud seumpamanya ini imamnya tidur, makmumnya malah sholat sendirian. Nah, tidak barokah. Yang barokah itu adalah ketika makmumnya menjadi contoh, begitu ya. Jadi ini bisa difahami, silahkan. Ramadan momentum untuk perbaikan diri, saling memperbaiki suami dan istri. Nah, saya akan kembali kepada pendidikan anak. Pendidikan anak yang jadi contoh siapa? Yang jadi contoh adalah gurunya dan orang tuanya, itu jadi contoh. Ini seorang soleh menasihati guru putranya, wahai Pak Guru, ini kalau tidak salah masih khalifah juga ya, kalau engkau mau mengajar putraku, engkau ingin memperbaiki putraku, maka yang harus engkau perbaiki itu adalah dirimu. Ya, liyakun awala islahika li waladi, islahu kali nafsik. Kalau engkau mau memperbaiki putraku, hendaklah yang engkau pertama kali perbaiki adalah dirimu. Kenapa? Fa'ina uyunahum ma'qudatun bi'ainaik. Mata mereka itu, mata anak-anakku itu terikat dengan matamu. Fal hasan indahuma fa'al. Standar kebaikan menurut anak-anak itu yang dilakukan oleh guru, yang dilakukan oleh orang tua. Keburukan adalah yang ditinggalkan oleh guru, ditinggalkan oleh orang tua. Jadi apa yang dilakukan oleh guru, oleh orang tua, ditiru semuanya, mentah-mentah, copy paste anak kita ini. Sehingga hadirin, gini hadirin, dalam mendidik anak itu, asalkan ada contoh saja dari orang tuanya, suami, dari istri, ini akan sangat mudah. Kenapa? Anak itu copy paste. Anak itu bayangan kita. Hadirin, sekali lagi, anak itu adalah zilaluna, mereka itu bayangan kita. Anda bercermin, ngaca, ketika di cermin itu ternyata ada noda, itu pasti di wajah Anda ada noda. Jangan salahkan cerminnya, hapus noda di wajah Anda, itu di cermin akan bersih juga. Jadi anak-anak itu adalah bayangan kita, mereka seperti kita persis. Jangankan itu ya, jangankan pola contoh, fisiknya pun kadang-kadang sama dengan kita, cara bicaranya, cara ngomong, mungkin cara marahnya juga, suaranya juga mungkin hampir sama, ya kan? Karena mereka itu adalah diri kita, sehingga ayo perbaiki diri kita agar mereka juga baik. Kenapa? Karena mereka itu, anak-anak kita ini adalah ngambil contohnya dari kita, sehingga ulama mengatakan inamanya sya'ul fityanu mina ala makana awadahu abuhu. Ya, anak kita ini tumbuh kembang karena apa yang dibiasakan oleh kedua orang tuanya. Istri juga akan tumbuh kembang dalam apa yang dibiasakan oleh suaminya. Ya, awas lingkungan awas. Dalam pendidikan yang penting juga adalah lingkungan. Lihat, Nabi Ibrahim itu tahu tidak, ketika menyimpan Hajar dan Ismail, itu kan inni askantu biwadin ghairi di zara'in inda baitikal muharram, ya Rab, saya simpan istri dan anak saya ini, bayi ini, ya, biwadin ghairi di zara'in, di lembah kering, gak ada airnya, inda baitikal muharram, tapi di tempat sucimu ya Rab. Ini tempat suci, kering gak masalah, banyak batu gak masalah, asalkan tempat suci, hadirin. Jadi ini konsep lingkungan ya, lingkungan penting, hadirin.
lingkungan di situ aksesnya sulit Pak, tapi lingkungannya alhamdulillah baik, orang-orangnya soleh itu. Ya kan, ulama mengatakan al-jaru qabla dar. Yang harus kita pertama kali pertimbangkan adalah al-jar, tetangga dulu, baru rumah. Ya kan, rumah tidak statis nggak apa-apa, asalkan tetangganya baik-baik, soleh-soleh. Jadi lingkungan penting ya. Nanti dalam pepatah Arab lain, al-insan ibnu bi'atihi, anak itu, manusia itu adalah anak lingkungan. Ya, anak lingkungan, orang tuanya lingkungan. Dididik sama siapa? Oleh orang tua. Siapa orang tuanya? Lingkungan. Lingkungan buruk ya sudah. Generasinya buruk di situ. Lingkungannya mohon maaf Pak, ini lingkungannya lah mabuk-mabukan, minuman keras, narkoba, ya sudah. Bahaya hadir, bahaya. Ini carilah lingkungan yang baik. Sebagaimana Nabi Ibrahim menyimpan Hajar dan Sarah, Hajar dan Ismail di tanah kering nggak apa-apa. Yang penting itu adalah tanah suci. Lingkungan yang baik. Nah, setelah lingkungan adalah bagaimana pola komunikasi. Yang pertama kali harus dibangun adalah dialog iman, keimanan, dialog iman. Jadi Bapak Ibu sekalian harus ketika ngomong kepada anak-anaknya ini yang harus dikaitkan adalah dengan keimanan. Ya kan, ini hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah membonceng Abbas, itu putra paman beliau, itu dibonceng. Ketika dibonceng itulah Abbas diberikan nasihat, ya gulam ini wa'alimuka kalimat ihfadillah yahfazka, anakku kuajarkan padamu ya kalimat-kalimat ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, Allah menjagamu nak. Ini Ibnu Abbas masih kecil, masih 7 tahun, anak SD, tapi sudah diajari, jaga Allah wahai Ibnu Abbas, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah, Allah akan selalu ada untukmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, minta saja kepada Allah, jangan kepada yang lain. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta perlindungan, hanya minta perlindungan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini kokoh hadirin. Ajarkan, Pak, sepatu diri sudah jebol, dek, minta kepada Allah, berdoa ya. Sudah berdoa, tiba-tiba kemudian kita kasih sepatu, ini sepatunya, datang dari Allah rizkinya. Gitu ya. Salafus salih kan gitu, sampai-sampai ya haula'i talabu minallah hatta fi islahi sya'sani alaihi. Mereka ingin memperbaiki tali sandal mereka yang putus saja, itu minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kait apa yang menjadi permintaan perlindungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan kondisinya adalah Ibnu Abbas itu dibonceng di unta Rasulullah. Rasulullah berjalan dan diberikan kalimat-kalimat ini. Maka para ayah ketika sedang membonceng, para bunda sedang membonceng putranya, ajari dialog iman kepada mereka, itu anak-anak kita. Ketika mengantar putranya dijemputan di mobil, antar jemput, ini yang terjadi adalah dialog iman. Perintahkan untuk ibadah, latih ibadah. Muru auladakum as-salat wa hum abna sab'a sinin. Ini suami juga menyuruh istrinya untuk ibadah, ya kan? Menyuruh putranya untuk ibadah juga. Perintahkan ibadah kepada mereka ketika usia 7 tahun, ketika 10 tahun tidak mau sholat, pukul. Idrubuhum alaiha wa fariqhunna fil madaji, dan pisahkan tempat tidur. Jadi kalau ibadah-ibadah itu hadirin, itu perintahnya mulai dari sejak 7 tahun. Itu sudah 7 tahun itu sudah normal ibadah gitu. Sehingga nyuruhnya harus sebelum 7, pembiasaannya harus sebelum 7. Bahkan hadirin, ini seluruh ibadah itu dilakukan ketika usia 7 tahun maksimal. Sehingga kita lihat nanti salafus saleh itu yusawimuna abna'ahum. Mereka itu memaksa anak-anak kecil ini untuk puasa hadirin. Anak-anaknya itu dipaksa untuk puasa, latihan. Ya nangis, pasti mereka nangis, tapi mereka yu'tihimul lu'bah minal ihni. Mereka memberikan mainan dari kapas, boneka-bonekaan. Supaya apa? Supaya selesai, lupa dari lapar, dan selesai saumnya. Jadi perintahkan sholat, perintahkan tutup hijab 7 tahun. Perintahkan puasa maksimal 7 tahun. 7 tahun tidak mau, sudah usia 10 tahun, idribuhum alaih, ada pukulan. Ini bab hukuman dalam Islam ini cukup panjang, nanti saya akan terangkan dalam satu pertemuan, karena ini dalam Islam itu pukulan itu bukan konsep dasar, yaitu konsep pelengkap. Karena nanti konsep dasarnya adalah bil qurbi wal mulayana, dekat dan lembut.
Ya, nanti kalau ada pelanggaran selevel meninggalkan sholat, ini kan konteksnya meninggalkan sholat, kan berarti meninggalkan ibadah yang besar, atau mungkin pencurian tidak amanah. Nah, itu boleh ada pelajaran hukuman fisik. Tidak sembarangan ya, anak nggak mau ngaji, disuruh sholat nggak mau, kemudian dicubit anak ini sama ibunya. Padahal belum 10 tahun, tidak boleh. Tidak boleh ada hukuman fisik sebelum 10 tahun. Nah, ya kan setelah itu pisahkan tempat tidur. Hadirin, 10 tahun itu sudah harus terpisah maksimal sekali. Dengan ibunya, dengan ayahnya, kakak adik yang laki-laki perempuan sudah terpisah. Jadi 10 tahun anak-anak sudah tahu saya laki-laki. Saya ada rasa dengan perempuan. Maka konsepnya dipisahkan tempat tidur, bahkan tempat belajar pun bisa. Ini ideal hadirin. Idealnya anak-anak SD 10 tahun itu tempat kelasnya itu harus berbeda laki-laki dan perempuan. Begitu ya. Kita punya sekolah, kita bedakan ya. Alhamdulillah usia awal 5, 6, 7 tahun, 8, 9 mereka masih campur, nggak apa-apa. 10 tahun sudah dipisahkan. Dan anak-anak kenapa dipisahkan? Ini tarbiyah jinsiyah supaya mereka punya perasaan terhadap lawan jenis. Betapa banyak hadirin ya kan hari ini yang dari awal satu ya bercampur laki-laki dan perempuan sehingga mereka tidak punya rasa. Laki-laki perempuan campur tidak punya rasa. Yang ada adalah error, hilang fitrahnya. Ya, suka sesama jenis, nauzubillah ya. Ajarkan adab Islami. Kalau salah ajari, ya kan? Sebagaimana Amr bin Abi Salamah, saya itu ketika kecil saya makan ini tangan saya tadi sufi sohbah, makan bersama tapi ngacak tangan saya. Rasulullah menasihati anakku kalau makan bismillah, baca bismillah. Kul biyamini, pakai tangan kanan ya jika engkau makan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari tempat terdekat. Jangan ngacak begitu, makanan rusak dan mubazir. Ajarkan kesederhanaan hadirin. Anak-anaknya ajarkan sederhana. Pada istri juga ajarkan kesederhanaan. Al-bazalah minal iman. Kesederhanaan itu adalah bagian dari iman. Alhamdulillah hari ini Pak, fasilitas melimpah bagi alhamdulillah. Tapi ajarkan kemandirian dan kesederhanaan. Kuliner terus, kalau bisa jangan sering-sering. Lebih baik mungkin masaknya di rumah, biar anak-anak juga belajar mandiri. Ya, belajar sederhana. Anak-anak itu hadirin harus bisa makan dengan apapun. Artinya dengan sederhana apapun lauk dia bisa makan. Tidur dimanapun harus bisa, sehingga di sekolah terus ada camping itu ya, mukhayyam itu agar mereka bisa tidur di mana saja, tidak manja begitu ya. Ajarkan tanggung jawab, lihat, ajarkan tanggung jawab. An-Nisa 36, anak yatim yang sudah balik itu uji untuk mereka mengurus uangnya. Kalau mereka sudah bisa mengurus uang, itu harta anak yatim yang disimpan oleh pamannya berikan. Jadi maksudnya begini, anak-anak itu hadirin diberikan fasilitas kalau dia sudah bisa ngurus fasilitasnya. Ada harta banyak dari orang tuanya, cek dulu dia bisa ngurus uangnya tidak. Kalau mereka sudah bisa ngurus uang, tidak hilang, tidak rusak, maka dia uangnya berikan. Maka kita juga begitu. Anak-anak diberikan fasilitas handphone, kendaraan kalau sudah bisa menggunakan dengan baik. Hari ini hadirin dengan adanya COVID ini anak-anak subhanallah tidak terkendali gadgetnya sehingga kecanduan game dan seterusnya. Ya, ini awas orang tua ya. Orang tua harus menguji anak terus. Ajarkan tanggung jawab dengan harta. Jadi ukuran rusda anak-anak sudah bisa ngurus, sudah bisa bertanggung jawab itu adalah ketika anak-anak sudah bisa ngurus keuangannya. Ini kasih uang, belanja. Ketika belanja ternyata uang tidak berkurang, ada dikasih bekal dia nyimpan, dia sudah bertanggung jawab. Ya. Nanti di puasa juga persiapan Ramadan di keluarga beda. Di Ramadan di keluarga ya ajarkan, kasih tahu. Dalam hadis yang tidak puasa itu apa yang terjadi, digantung. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang tidak puasa kakinya digantung, mulutnya pecah dan berlumuran darah. Tasilud damin asdaqihim, dari mulut gerahangnya berlumuran darah. Ketika ditanya, wahai Rasul siapa itu? Haula illadina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang yang tidak berpuasa. Ya. Ajarkan hakikat puasa pada anak-anak kita. Kan anak-anak kita kan diajarkan puasa sejak kecil ya. Hakikat puasa itu seperti Jabir, idza sumta falyasum sam'aka. Jika engkau puasa, ya kan, hendaklah pendengaranmu juga berpuasa. Penglihatanmu berpuasa, lisanmu juga berpuasa. Anil kadzib, dari dusta. Wal ma'sam,
dan dosa-dosa. Wada azal khadim, dan jangan ganggu pembantu. Dalam hadis yang lain adalah jar, tetangga. Waliyakun alaika waqar wa sakinah yaumas siyamik, hendaklah engkau ketika sedang puasa itu engkau itu menjadi pribadi yang waqar wa sakinah, tenang dan berwibawa. Jadi kalau hari ini anak-anak kita masih ada yang serampangan, latah, ya kan? Itu kita ajarkan mereka harus tenang. Berbicara pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Ngomong pelan-pelan. Bergerak ke sana ke sini juga dengan tenang. Jangan buru-buru. Li'annal ajalah minasyaitan, karena buru-buru itu dari pekerjaan syaitan. Anak-anak puasa, asik puasa. Ya, kalau sudah, kan tadi, latih puasa. Sejak kecil dilatih puasa. Ketika mereka menangis, diberikan mainan dari kapas. Ya, gunakan waktu untuk ibadah, ya. Latih untuk membaca Quran. Ini kan perintah Umar, ya. Ajarkan anakmu 3. Ya, ajarkan mereka kewajiban ayah pada anak 3. Pertama, berikan nama yang baik. Mencarikan ibu yang solehah untuk anaknya. Yang kedua, berikan nama yang terbaik. Yang ketiga, ajarkan Quran. Maksudnya ajarkan agama. Baik hadirin, itu yang dapat disampaikan. Kalau ada waktu, kita tanya jawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz Maman. Luar biasa ya teman-teman semua, ini materi yang sangat luar biasa sekali, apalagi bulan Ramadan. Ini waktu yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi dengan pasangan kita dan juga putra-putri kita, bagi yang sudah punya putra dan putri ya. Bagi yang belum punya pasangan dan belum punya keluarga, ini juga bisa jadi bahan untuk memperkaya ilmu supaya persiapannya makin matang ketika teman-teman nanti berkeluarga. Kita akan buka sesi tanya jawab, Ustaz. Silakan kalau ada yang mau nanya langsung. Oke. Dari yang langsung dulu mungkin Ustaz ya. Silahkan di Mbak Yuli, silahkan di unmute. Teman-teman yang mau nanya secara chat juga silahkan langsung saja di chat. Kalau yang mau langsung silahkan di reset ya. Kita buka dari yang langsung dulu. Silahkan Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya ada 2 pertanyaan dan maaf kalau harus off cam. Pertanyaan pertama, tadi kan dijelaskan kalau lingkungan itu sangat mempengaruhi, dan terasa sekali karena anak saya itu kan usianya 3,5 tahun. Jadi saat keluar gitu, kalau misalnya kayak kumpul dengan lingkungan keluarga gitu kan, kita beda pengajaran, beda penerapan cara memberikan ilmu ke anak-anak masing-masing. Jadi ketika kumpul keluarga tuh kita sering beda, dan ini tuh masalahnya tuh lebih ke handphone gitu, Ustaz. Jadi kalau misalnya anak saya itu kan di rumah nggak main HP, tapi ketika berkumpul dengan lingkungan yang lain tuh kan kayak anak-anak mereka main HP. Nah itu gimana ya cara untuk supaya, apakah didiamin aja atau misalnya ada trik-trik khusus gitu, Ustaz. Terus yang kedua itu anak saya itu kan Anak saya itu nangis. Jadi sering berlebihan. Jadi waktu itu sempat ya maaf Ustaz, sempat jatuh misalnya tuh. Jadi kayak berlebihan sekali gitu. Gimana ya cara untuk jadi lebay gitu ya? Iya, jadi lebay gitu. Jadi rencananya tuh kan tahun ini rencananya mau hitan, cuman pas ketika sempat jatuh gitu sampai lebay banget ya, kayak mau mandi nggak mau, terus tidurnya juga kakinya ditekuk terus gitu. Jadi terlalu berlebihan. Nah, apakah itu wajar atau
gimana cara saya sebagai orang tua untuk menghandle itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Ya. Kita jawab satu-satu aja dulu Ustaz ya. Ya, baik. Enggak, silakan Ustaz. Memang ini ya, kalau mohon maaf sekali kalau kita silaturahim ke orang tua, jadi kan di sana ada kakek nenek dari anak-anak kita. Jadi anak kita itu jangan dititipkan ke kakek neneknya terlalu lama. Kenapa? Karena konsep mereka itu anak-anak cucu-cucunya itu kadang-kadang sama kita sudah dilarang, ya, sama kakek neneknya boleh, sama kita tidak diperbolehkan tuh handphone, sama kakek nenek asalkan nurut, asalkan nggak nangis, ini apet sama neneknya dikasih pinjam handphone, iya kan, misalkan begitu. Belum nanti sama sepupu-sepupu dan seterusnya. Jadi silaturahim silahkan dibatasi, tidak menitipkan berhari-hari. Jadi kalau dititipkan sih enggak. Kalau kita berkunjung ya itu memang kewajiban kita silaturahim ya. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak apa-apa karena kita ada. Jadi maksud saya tidak boleh dilepas ke kakek neneknya, dititipkan 3 hari, 4 hari itu jangan. Kecuali darurat mungkin hanya beberapa hari saja ya. Begitu. Kenapa? Karena konsep mereka kadang berbeda. Kecuali ketika punya konsep pendidikan yang sama. Dan ke anak kan memang harus disiplin ya, tadi ya tidak handphone, ya disiplin dalam ibadah dan seterusnya. Di kita mah dibiasain ini subuh kita ajak berjamaah dingin, sama neneknya malah diselimutin, iya kan? Diajak ke masjid nanti zuhur aja lah, iya kan? Gitu. Kadang begitu, sehingga terus ada kitanya kalau mau kunjung satu. Termasuk handphone juga bagaimana caranya dibatasin dan silakan sih sebetulnya kalaupun harus main handphone itu jangan game aja, karena game itu subhanallah ada dopamin, ada nilai kita ini ketagihan ya, ada hormon yang membuat kita pengen terus dan terus, dopaminnya ada, sehingga ya kalau pun mereka pengen pinjam handphone kasih nonton YouTube seumpamanya tentang penemuan ya, artikel-artikel yang seumpamanya tentang petualangan dan seterusnya, itu anak senang ya, jangan masuk pada wilayah game ya. Kedua apa tadi? Jadi kalau lagi ngumpul Ustaz, misalkan di rumah nggak biasa buka HP, tapi kalau lagi ngumpul lebih dipersilahkan tapi dibatasi aja gitu tadi. Dibatasi dan jangan game, jangan kasih game kecanduan. Jangan dilarang juga mungkin Ustaz ya, ketika kan kalau lagi ngumpul sama keluarga tuh biasanya sama ponakan-ponakan pada buka HP tuh, nggak buka game sih biasanya, buka YouTube. Kalau dilarang dan oke saja is oke, tidak masalah. Kalau anak-anak kita udah biasa ngapain, aku nggak mau. Misalkan udah bagus, jadi contoh untuk ponakan gitu. Yang kedua apa Kang tadi Kang? Yang kedua itu tadi yang lebay Ustaz. Jadi pas jatuh katanya jadi wah dilebih-lebihkan lah, jadi sakitnya itu. Ya, makanya saya dari awal ada konsep bagaimana ajarkan anak kita ini kesederhanaan dan kemandirian supaya tidak manja. Semuanya dia jatuh dah, bangun sendiri, ya kuat, jangkut. Begitu jatuh langsung kita ambil, langsung kita pangku. Ini konsep yang keliru. Biarkan saja. Ya jatuh ya dia bangun sendiri, gitu kan? Seperti itu contoh ambilkan sana dek, ambilkan air minum, ya kan? Buangkan ini sampah ke tempatnya. Memang harus dibiasakan begitu. Masuk, kuat. Kalau pernah jatuh, ya kan, kemudian dimanja, kita ambil, kita gendong, pasti itu akan manja. Bagaimana dari nol itu pasti ngulang dari nol, dan insya Allah kalau sudah terbiasa sih ngulang tidak lama lah, mungkin 2 hari. Kalau jatuh nangis lama itu kembali. Berarti harus dibiarin dulu nangis tadi ya, jangan diberhenti nangisnya ya. Kalau jatuhnya kalau nangis jatuh itu biasanya sakit itu. Berdiri. Kita berdirikan. Apa yang sakit kita usap. Jangan digendong. Intinya anak itu jangan terlalu diberikan ini ya. Diberikan kemanjaan. Kalau digendong dalam rangka kedekatan is oke ya, karena kita harus dekat, mengusap, memeluk, mencium. Anak-anak kita ini minimal sehari 20 kali. Tapi maksudnya tidak masuk pada wilayah manja. Gitu ya. Dalam konsep kedekatan boleh, tapi kedekatan yang berlebihan masuk pada wilayah manja jangan. Sehingga apapun itu ya, makan sederhana.
ya makan sederhana, dia harus bisa tidur di mana saja, ya dalam kondisi yang susah apa harus terbiasa. Dan itu nanti kalau sudah biasanya sudah usia 5 tahun ya, kita ada mabit usia 5 tahun mereka nginep tapi di kelasnya, usia 7 tahun 8 tahun sudah mulai ke alam begitu ya. Siap. Kalau kayak yang lebay tadi itu Ustaz, itu apakah ada fase anak seperti itu atau memang salah dari pola pengasuhan saja? Ada salah pola asuh itu. Tidak ada fase. Anak-anak itu kalau dibiasakan dari awal ya terbiasa dari awal. Siap. Innamayna syulfitiyanu min ala makana awadahu abu. Anak-anak itu tumbuh kembang terhadap apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Jadi memang harus dibiasakan mandiri, harus dibiasakan tidak cengeng, itu harus terbiasa. Terbiasa tersenyum, berterima kasih, tersenyum, begitu anak-anak. Siap. Oke. Berikutnya kita nanya yang langsung lagi, Ustaz. Dari Mbak Nur, silakan. Mbak Nur Fitriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mengenai ini terkait dengan rusda tadi, Ustaz. Nah, kalau gimana kalau pas Lebaran itu kan anak saya itu usia 8 tahun, Ustaz, penuni 1 dan 5 tahun. Nah, itu gimana kalau pas nanti itu kan biasanya kalau Lebaran itu suka ada diberi uang ya Ustaz ya. Nah, itu apakah uangnya biasanya kan anak-anak suka saling memamerkan dengan saudara-saudaranya gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana apakah kita uangnya itu nanti disimpan oleh orang tua dan itu harus tetap menjadi hak milik anak ya, disimpan atas nama mereka, atau misalkan kalau kepakai sama orang tua apakah harus diganti gitu Ustaz, bagaimana itu dengan itu? Nah, ini saja. Iya. Siap, Badur. Ya. Ramadan ini masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hadiah Ramadan ya, dan kita berikan hadiah juga karena al-Id yauma farhin wa surur. Id itu hari kegembiraan dan kebahagiaan. Maka tidak boleh bersedih di hari Id itu. Tidak boleh puasa, tidak boleh bersedih, harus gembira. Sehingga bagian dari kegembiraan memberikan hadiah boleh berikan hadiah. Cuman disesuaikan ya, kalau anak-anak ya ada kadarnya, jangan ini anak sekian juta, jangan, mungkin 100 200 oke ya, tidak lebih dari itulah, ada kadarnya ya, apa yang kebiasaan masyarakat kita. Dipamerkan ya pamerkan, mereka sering pamer ya nggak apa-apa. Anak-anak kita ya saya juga dikasih, tapi bedanya anak kita alhamdulillah rizki dari Allah. Nah ini bedanya begitu, alhamdulillah Allah beri ini rizki dari Allah. Jadi diarahkan gitu Ustaz. Iya begitu, kakek memberi 100.000 ya kan, dari Ami, paman membeli 50.000, ini ditabung sama kakak, ya begitu. Uangnya milik siapa? Milik anak-anak kita, dititip di orang tua dan di anak-anak kita. Boleh dimiliki? Oh tidak, nanti kita serahkan ke anak-anak agar mereka juga kelak juga begitu. Mereka menghargai, oh ini amanah, ya ini kan dari ibunya diberikan, ini sebagai amanah. Anak-anak juga akan tumbuh kembang dalam menjaga amanah, gitu. Rusda itu kan sebetulnya fasilitas, hadirin, fasilitas. Dan hatta idza balagun nikah, kalau sudah usia balik. Anak kalau sudah usia balik dan minta kendaraan, uji dulu, minta benda berharga. Bukan hanya kendaraan, mungkin handphone, ya kan, mungkin simpanan uang, mungkin dia ingin buka rekening sendiri. Dia sudah belum bisa ngatur, tidak? Jangan sampai dia punya uang, bagi-bagi sama teman-temannya, habis. Tidak boleh begitu. Ya, boros, tidak boleh. Jadi anak-anak itu ya mereka amanah, ngatur untuk diri sendiri. Caranya bagaimana? Disuruh, Kak, belanja ke sana ke warung, ini uangnya. Ya, ini uangnya, nanti kamu harus tahu yang harganya berapa, kembalian berapa. Ya, nanti kamu nih jajan nih dari Umi, kamu jajan 5.000. Ya, hitung. Nah, anak harus bisa begitu dan menjaga amanah dengan baik. Memang ujinya tidak sekali dua kali, tapi terus menerus diuji rusda ini. Karena nanti rusda bukan hanya uang, rusda adalah amanah. Ya, mungkin ini tolong sampaikan ini kepada si fulan. Begitu, ujinya juga begitu. Karena ada juga para sahabat, mereka menguji putranya. Ya, sebetulnya ada dititipi oleh ibunya ini Abdullah bin Busur.
titipkan ini, sampaikan ini anggur pada Rasul ya, kasih kepada Rasul. Begitu sampai Rasul, ada beberapa cabangnya yang sudah terputus. Rasulullah tahu. Akalta minha? Naam. Kamu makan ya? Iya. Fa'akhadha bi'udunai. Kemudian Rasulullah menjewer telinga saya. Menjewer kan sesuatu yang baik asal tidak berlebihan. Sehingga kita tahu nanti Abdullah bin Busyur dan Nu'man bin Bashir, mereka ternyata jadi amir. Jadi gubernur di tempat-tempat ketika mereka dewasa, mereka tumbuh jadi para panglima dan para amir-amir ataupun kegubernuran di wilayah-wilayah yang jauh pada masa Umar bin Khattab. Menjaga amanah. Diawali kapan? Diawali dari menjaga amanah, menunaikan amanah sejak kecil. Wallahualam bishawab. Ya Ustaz. Jadi kalau misalkan uangnya tadi kepakai, itu tetap hak milik anak Ustaz ya? Harus ya, diganti. Nah, siap. Kita buka dulu yang chat, Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, saya baru saja menikah. Pernikahan kami sudah 3 bulan. Saya memiliki sakit mental yaitu bipolar. Ada masalah di otak dan mempengaruhi mental saya. Jadi saya dan suami memilih menunda memiliki anak dulu karena takut jika memiliki anak, emosi dan mental saya belum stabil. Di sisi lain, jujur kami ingin memiliki anak, tapi kami tidak ingin egois. Saya dan suami juga masih belajar agama dan penting Ustaz. Yang ingin ditanyakan, apakah Allah ridho dengan keputusan kami? Saya takut ketika memutuskan ini Allah murka terhadap kami. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, bipolar itu gejala jiwa ya. Sehingga saya subhanallah mengkaji dan terus mengamati gangguan ataupun gejala-gejala jiwa, penyakit yang batin yang tidak nampak itu lebih banyak daripada penyakit yang nampak. Dalam artian kalau penyakit medis itu terlihat dan terukur ya, tapi kalau ada di perasaan, di jiwa itu kadang ada yang tidak diketahui. Psikolog pun kadang tidak tahu. Apa obatnya? Obatnya adalah tahajud, sholat subuh. Dan subuh itu kan ada kabut langit ya, ada hormon penguat jiwa subuh itu. Setelah subuh jangan tidur. Ya, baca zikir, beraktivitas. Setelah zikir pagi, setelah baca Quran, jangan tidur. Mungkin nyapu, mungkin jogging, agar hormon paginya kuat. Baca zikir pagi petang, dan inilah rahasia Rasul melarang tidur pagi, ya kan? Kenapa dilarang tidur pagi? Karena kalau pagi itu kebaikan. Burika umati fi bukurika, umatku diberkahi itu pagi. Kalau pagi nggak bangun kita, yang ada adalah kebaikan nggak dapat, yang dapat keburukan. Apa contohnya? Jiwa sedih. Ya, jiwa sedih, jiwa down, lemah. Tapi kalau pagi sudah zikir pagi, beraktivitas, itu hormon paginya dapat tuh. Bahagia, kuat, optimis, itu ada. Nah, itu sampai sore. Ini akan ada hormon ini sampai sore. Habisnya asar itu habis. Maka asar, karena hormon jiwa ini sudah mulai lemah, maka asar kan dianjurkan baca zikir petang. Untuk apa? Untuk mengokohkan lagi, ganti lagi hormonnya asar itu. Jadi kalau telat zikir pagi di petang sudah. Ibnu Qayyim saja kan tidak, Ibnu Taimiyah tidak pernah lepas dari zikir pagi dan petang. Ketika ditanya, kenapa engkau zikir terus, kata Ibnu Qayyim, beliau mengatakan hadhihi ghadwati, ini sarapan saya, penguat jiwa saya ini. In taraktu da'uftu, kalau saya tinggalkan zikir pagi ini saya lemah. Jadi bisa jadi kita ini sakit baik fisik dan atau non fisik. Ini penyebabnya adalah kita tidak diberikan suplemen jiwa kita, tidak ada zikir pagi petangnya yang maksimal. Zikir itu maksimal hadirin, jangan sampai main handphone, jangan sampai nyetir, duduk bersila, zikir sampai khusyuk. Ya, dan insya Allah sembuhkan. Tidak lama itu. Biasanya saya memberikan arahan untuk sholat subuh. Ya mungkin akhwat juga sholat subuh di masjid supaya dapat hirupan udara segarnya itu. Seminggu 2 minggu insya Allah sudah hilang tuh bipolar. Dengan tilawah, ya, dengan tahajud witir nyambung ke subuh zikir pagi, jalan-jalan, tidak tidur, sembuh. 3 hari sembuh biasanya. Ya seminggu itu rata-rata sembuh. Kalau tidak ya 2 pekan. Insya Allah begitu. Dan saya yakin Quran sebagai syifa. Baca Quran banyak-banyak, terutama ya gejala jiwa ini kalau hadir, rasa sedih, rasa kesal, rasa marah, kadang kepasangan, baca surat Al-Baqarah banyak-banyak, ini menghilangkan gangguan-gangguan setan. Karena di pernikahan itu kan ada orang yang hasad, ada yang ini, setan bekerja kan. Masuk was-was, masuk kesedihan, masuk gelisah,
Kalau kita dekat dengan Quran, Wabil Al-Baqarah insya Allah pergi. Insya Allah tidak lama insya Allah. Seminggu lah rata-rata insya Allah sembuh. Insya Allah. Siap. Jadi kalau keputusannya menunda Ustaz gimana tuh? Ya tundas tapi jangan terlalu lama menundanya. Menunda, kalau menurut saya mungkin ditunda sebulan 2 bulan tidak salah. Siap. Oke deh. Kita Ustaz mau jawab yang di chat apa mau yang langsung Ustaz? Silakan bebas, apa nih? Bebas ya. Yang langsung saja dulu ya. Ada Teh Juliati, maka silakan Teh. Bebas. Antum bisa jawab. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, ini mengenai LDR ya Pak Ustadz, tadi udah tersinggung nih masalah LDR. Kebetulan memang saya kondisinya harus LDR Ustadz. Ya dengan kondisi memang tuntutan kerjaan juga yang memang kita memang tidak bisa bareng, dan kebetulan saya juga memang masih ada anak yang kecil ya Pak Ustadz, sekitar 5 tahunan gitu, yang akhirnya saya harus tinggalkan karena suami bapaknya ininya anaknya di sana gitu kan, maksudnya nggak sama saya. Nah di situ saya juga emang merasa dilema dan merasa berdosa juga gitu. Apalagi sekarang malah ini baru pertama kali ini bulan puasa saya harus seperti ini. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Baik, saya ingin bertanya direct. Yang kerja suami atau ini si Umi yang kerja? Kebutuhan kerja siapa? Kalau kebetulan saya di PNS kerja kan suami memang tidak terikat gitu Ustaz, dan kebetulan ya karena suami juga mungkin tidak bisa meninggalkan, harus mengurus ibunya juga gitu. Sedangkan saya memang ditugaskan harus keluar kota, tugas kerjanya, jadi hal yang memang bingung juga dengan kondisi seperti itu gitu. Baik. Iya. Ya. Baiklah, ini LDR ini kan sebetulnya tidak menjadikan alasan kita merusak ataupun komunikasi di keluarga kita jadi berkurang ya, tidak. Bahkan dengan LDR-nya Ibrahim dengan Hajar dan Ismail, itu yang jadi adalah Ismail jadi nabi kan. Berarti kan walaupun LDR tapi kualitasnya sangat bagus. Pertemuan pun dalam sejarah hanya beberapa kali saja antara Ibrahim dengan Ismail gitu kan, tapi masalah pendidikannya berhasil. Sedangkan LDR di kita ini lihat kebutuhannya seperti apa hadirin ya. Ya mudah-mudahan kan sebetulnya begini, yang wajib memberikan nafkah itu kan suami ya. An-Nisa 34, rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Laki-laki itu akan menjadi qawwam, jadi imam. Ya, karena wa bima anfaqu, karena memberikan nafkah, sehingga yang wajib cari nafkah itu suami. Adapun istri itu hanya membantu saja. Begitu ya. Sehingga nanti prosesnya harus ditimbang kembali, ya harus ditimbang kembali, nanti khawatir. Saya sih khawatirnya begini. Khawatir kalau jauh itu yang tidak pas dapat pendidikannya adalah anak kita. Ya. Kedua, karena ibu-ibu ini punya posnya adalah rumah itu posko rumah, maka jangan pernah tinggalkan rumahnya itu. Kalau meninggalkan rumah, saya khawatir rumah itu diduduki sama orang lain. Gitu. Jadi dalam artian saya khawatir takut ada problematika rumah tangga karena jauh LDR yang cukup lama begitu ya. Sehingga saya sih menganjurkan kalau bisa pindah ya usahakan pindah dengan berdoa ya. Saya kira nanti ada jalannya. Dengan baca sering tahajud, pindah agar ya Allah berikan rezeki yang dekat gitu. Kalaupun tidak bisa, ya lihat nanti perekonomian suami kalau sudah kuat, mandiri, cukup, lebih, udah tinggalkan kerjanya. Cari pekerjaan yang dekat dengan suami. Kalau sudah memungkinkan. Mohon maaf ya, jangan begini. Jangan kita mohon maaf ya bahasanya jangan konyol. Kata Ustaz Salman, yang cari nafkah adalah suami. Saya tidak wajib, saya keluar langsung. Oh jangan, lihat dulu kondisi keluarga seperti apa perekonomiannya. Kalau perekonomian suami stabil, kuat, lebih, cukup, bahkan berlebih, ya sudah saatnya untuk cari alternatif pekerjaan yang dekat. Ya kan, yang dekat dengan keluarga. Itu kalau rezeki
rezeki dari Allah berikan pada suami kita berlebih. Kalau masih sama-sama mandiri dari nol dari awal ya mungkin belum saatnya. Tapi harus ada apa ya? Harus ada target. Ini saatnya saya sudah mandiri, suami saatnya sudah punya usaha sendiri yang tidak mengandalkan lagi istri, dan istri juga sudah saatnya untuk mengurus anak-anak dan suami. Ada target ya, hidup kita harus punya target. Ya kalau gitu terus hidup kita tidak bahagia. Begitu ya, karena sekarang sedang berjuang, maka ya nikmatilah perjuangan itu dengan ilmu, dengan tadi itu dengan strategi-strategi yang baik, jangan strategi yang konyol. Apalagi tidak punya strategi sama sekali. Gitu ya, wallahualam. Siap. Ya, doain Ya. aja Ustaz. Sebenarnya saya lagi berusaha juga sih supaya bisa kumpul lagi gitu. Ya, kenapa? Allah, Ya, Ramadan ini. terima kasih. Siap, sama-sama. Ustaz, ini mohon maaf Ya. nih, nampaknya waktunya juga membatasi kita. Tapi teman-teman semua, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaannya bakal dijawab di lain kesempatan ya. Atau Ustaz biasa ada ini Ustaz live di IG mungkin atau di mana gitu? Saya termasuk jarang pakai medsos ya, jarang saya Jarang ya. live di IG ya. Siap. Baik teman-teman semua, mohon maaf ya, ini saya yakin masih banyak banget yang ingin bertanya, apalagi seputar keluarga ya. Apalagi di bulan Ramadan dan setelah Ramadan kita dituntut untuk bisa membersamai mereka. Ustaz, closing statement pertemuan kita hari ini, maka ada yang mau lagi disampaikan Ustaz? Baik, saudara-saudaraku, ikhwan akhwat, shaimin shaimat, Ramadan adalah keberkahan. Ini adalah kita bukan hanya dengan Allah, tapi mempererat hubungan suami, istri, anak, orang tua anak, sehingga Ramadan yang hadir ini adalah Ramadan kebersamaan keluarga kita dalam nikmatnya ibadah. Gitu saja ya. Jadi sehingga dalam konsepnya nanti diperlukan ilmu parenting, ilmu pendidikan keluarga, yang itu pada akhirnya adalah satu kebutuhan. Kalau hari ini kita learning by doing, maka ayo kita ilmui terus ini, karena kita punya PR besar. Kita ingin menghadirkan generasi-generasi hebat, generasi-generasi pemimpin itu bukan dari keluarga orang lain, bukan dari sekolah, bukan dari tempat lain, tapi dari rumah kita. Karena nanti dalam ilmu pendidikan keluarga, rumah itu memegang 60% pendidikan karakter anak. 20% sekolah, 20% lingkungan. 60%-nya ada di kita, di orang tua, suami, dan istri. Itu saja, insyaAllah dengan doa, tentunya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Ustaz Maman Surahman ya, yang sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa teman-teman semua tentang keluarga. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu kita, penyemangat. Kalau misalkan ada yang sudah salah pola asuh, mungkin bisa dibenahi dari sekarang. Ada yang belum menikah, bisa jadi lahan persiapan keilmuannya. Dan kalau yang sudah menikah, mudah-mudahan kita bisa membersamai keluarga kita dari mulai hari ini, ketika masih Ramadan, bahkan sampai ketika nanti di luar Ramadan. Ya. Baik teman-teman semua, mohon maaf kalau ada yang bertanya tidak sempat terjawab, gitu ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu lagi. Dan sebagai penutup, untuk pemenang karena ada 2 orang, saya berikan kepada yang tadi nanya pertama aja ya, Teh Yuli dan juga Mbak Nur Fitriani ya, betul ya? Silakan hubungi admin, WA ke admin ya. Admin ada WA-nya nggak sih? Boleh dicek, mungkin dites di sini atau di DM ke admin saja. Nanti untuk Teh Yuli dan juga Teh Nur ya. Ini WA-nya silakan dicatat. Nanti WA ke adminnya saja ya teman-teman semua. Sebagai penutup teman-teman semua, pertemuan hari ini kita akan akhiri dengan foto bersama terlebih dahulu. Kalau bisa dinyalakan, silakan dinyalakan dulu kameranya. Minimalnya pas foto bersama Anda hurung atunya kamera teh dari tadi teh saya teh ngobrol sama siapa gitu. Araya tuh henteu duka nuju masak, duka nuju dicai, ya, duka nuju ngagoler, duka nuju teu puasa meureun enggak tahu saya tidak mau suuzon. Minimalnya pas
Iya, tuh sok harurungkeun saudara-saudara ya. Silahkan kita foto bersama terlebih dahulu. Yang lainnya nggak akan nyala nih. Benar. Ibu Hesti, Sonia Jogja, kemudian Yulianti Umu Azam, kemudian Mbak Hesti, kemudian Mbak siapa lagi? Mbak Ika Aryani. Sok harurungkeun saudara-saudara. Tah kan, walaupun Anda masih kelihatan rumek dan hijau, tidak apa-apa ya. Siap, kita foto dulu terlebih dahulu ya. Yang bisa nyala saja, yang enggak mah nggak apa-apa lah. Siap. 1, 2. Oke, screenshot. Nah, ini 1, 2. Oke. Terima kasih, hatur nuhun teman-teman semua. Ini kajian kita yang kedua ya. Jangan lupa masih ada kajian kita ketiga dan keempat dan berikutnya teman-teman semua. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa teman-teman silakan follow Ladang 5 dan juga Explore Humanity dan juga Parenting Islam ya. Insya Allah kajian kita berikutnya, ini boleh dicatat tanggalnya, itu pada tanggal 19 April ya, pukul 10 sampai 11.45. Temanya saum dan kecerdasan integratif pada anak. Yang ngisi adalah insya Allah Dr. Tauhid Nur Azhar, teman-teman semua ya. Begitu teman-teman semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kemudahan untuk bisa terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan lupa teman-teman semua, silakan share kebermanfaatannya, kemudian informasikan ke teman-temannya bahwa kita ada kajian nih ya, yang masih banyak dan menarik lagi teman-teman semua. Kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau mengakses kajian yang belum sempat dilihat itu bisa di YouTube-nya Parenting Islam Official ya. Jadi silakan yang baik yang hari ini atau yang kemarin itu silakan teman-teman semua cek di YouTube-nya Parenting Islam Official. Terima kasih kepada para pemenang, silakan DM admin saja ya dan WA. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Alhamdulillah program Beras Baik sudah masuk distribusi ketiga. Rupanya madrasah dan panti yatim yang kami kunjungi menampung para siswa-siswi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ada dari Garut, Bekasi, Batam, ada juga dari NTT. Mereka semua penghafal Al-Quran dengan beragam jumlah hafalan. Bahkan siswa bernama Billy asal Batam sudah menyelesaikan 30 juz. 30 juz. Nantinya beras-beras yang mereka konsumsi akan menjadi tenaga untuk menopang kegiatan belajar, hafalan, dan ibadah mereka. Bisa dibayangkan orang-orang baik, begitu banyak kebaikan menanti kita di setiap butiran-butiran beras yang kita berikan untuk mereka. Bersama Explore, mari cukupi kebutuhan pangan mereka dan luaskan lagi kebermanfaatannya melalui program Beras Baik. Explore together for others.